Hai, salam Bapak Mama Saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat bertemu dan berjumpa kembali. Oleh kasih dan penyertaan daripada Tuhan, saya senantiasa berharap Bapak Mama Saudara semua dalam keadaan sehat walafiat dengan penuh rasa syukur kepada Tuhan. Pada hari ini kita akan membaca serta merenungkan firman Tuhan yang terambil dari kitab Hakim-Hakim pasal 11 ayat 1 hingga ayat 11. Sebelum membaca dan merenungkan akan firman Tuhan, mari kita satu hati di dalam doa. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, Bapa yang kami sembah lewat anakmu Yesus Kristus, terima kasih Tuhan untuk kasih setia dan penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami boleh bangun di pagi hari dengan tubuh sehat dan nyaman, serta menikmati berbagai aktivitas kami Tuhan. Pada saat ini Tuhan, kami akan membaca, mendengar, serta merenungkan akan firman Tuhan. Kami memohon di dalam tangan dan pengasihan Tuhan, Tuhan hadir di tengah-tengah kami, menguduskan hati dan pikiran kami, agar apa yang kami baca, apa yang kami dengar tidak berlalu begitu saja, tetapi boleh menjadi berkat bagi kehidupan kami. Mengampuni kami Tuhan, di dalam anakmu Yesus Kristus, kami telah datang dan berdoa. Amin. Bapak Mama Saudara yang dikasihi Tuhan, pembacaan kita terambil dari kitab Hakim-Hakim pasal 11 ayat 1 sampai 11 di bawah perikop Yefta dan Gilead. Adapun Yefta orang Gilead itu adalah seorang pahlawan yang gagah perkasa, tetapi ia anak seorang perempuan sundal. Ayah Yefta ialah Gilead. Juga istri Gilead melahirkan anak laki-laki baginya. Setelah besar anak-anak istrinya ini, maka mereka mengusir Yefta. Katanya kepadanya, Engkau tidak mendapat memiliki pusaka dalam keluarga kami, sebab engkau anak dari perempuan lain. Maka larilah Yefta dari saudara-saudaranya itu dan diam di tanah Tob. Di sana berkumpullah kepadanya petualang-petualang yang pergi merampok bersama-sama dengan dia. Beberapa waktu kemudian Bani Amon berperang melawan orang Israel. Dan ketika Bani Amon itu berperang melawan orang Israel, pergilah para tua-tua Gilead menjemput Yefta dari tanah Tob. Kata mereka kepada Yefta, Mari jadilah panglima kami dan biarlah kami berperang melawan Bani Amon. Tetapi kata Yefta kepada para tua-tua Gilead itu, Bukankah kamu sendiri membenci aku dan mengusir aku dari keluargaku? Mengapa kamu datang sekarang kepadaku pada waktu kamu terdesak? Kemudian berkatalah para tua-tua Gilead kepada Yefta, Memang kami datang kembali sekarang kepadamu. Ikutlah kami dan berperanglah melawan Bani Amon. Maka engkau akan menjadi kepala atas kami, atas seluruh penduduk Gilead. Kata Yefta kepada para tua-tua Gilead, Jadi, jika kamu membawa aku kembali untuk berperang melawan Bani Amon, dan Tuhan menyerahkan mereka kepadaku, maka akulah yang akan menjadi kepala atas kamu. Lalu kata para tua-tua Gilead kepada Yefta, Demi Tuhan yang mendengarkannya sebagai saksi antar kita, kami akan berbuat seperti katamu itu. Maka Yefta ikut dengan para tua-tua Gilead, lalu bangsa itu mengangkat dia menjadi kepala dan panglima mereka. Tetapi Yefta membawa seluruh perkaranya itu ke hadapan Tuhan di Misbah. Demikian juga firman Tuhan yang dikatakan berbahagia adalah setiap kita yang tidak hanya membaca, mendengar, tetapi mau melakukan dalam kehidupan kita hari lepas hari. Salam Mama Saudara yang dikasihi Tuhan. Shalom. Hari ini kita diajak belajar dari kitab Hakim-Hakim 11 ayat 1 sampai 11 yang menceritakan tentang Yefta, seorang yang ditolak karena latar belakangnya. Bapak Mama Saudara yang dikasihi Tuhan, Yefta adalah anak dari seorang perempuan sundal, sehingga saudara-saudaranya itu mengusir dia dan menolak haknya dalam keluarga. Masa lalunya penuh luka, penolakan, dan stigma. Namun ironisnya justru ketika bangsa itu berada dalam krisis, orang-orang yang dahulu menolaknya datang kembali dan memohon pertolongan kepadanya.
Dari kisah ini kita melihat suatu kebenaran yang penting, yakni masa lalu tidak memiliki kata terakhir. Tuhanlah yang memilikinya. Yefta tidak membiarkan penolakannya mendefinisikan hidup selamanya. Ia bertumbuh menjadi seorang pahlawan yang gagah berani. Dan ketika kesempatan datang, ia tidak menutup diri dari dalam kepahitan, tetapi memilih melangkah dalam tujuan yang lebih besar. Apa yang dapat kita bisa renungkan? Yakni kita sering kali merasa terjebak oleh masa lalu, kesalahan, kegagalan, penilaian orang lain. Namun Tuhan melihat lebih dalam daripada sejarah kita. Ia melihat potensi, panggilan, dan masa depan yang bisa dipulihkan. Apa yang orang lain pakai untuk menolak kita, Tuhan bisa pakai untuk mempersiapkan kita. Masa lalu bisa membentuk kita, tetapi tidak harus membatasi kita. Di tangan Tuhan, luka bisa menjadi kekuatan, dan penolakan bisa menjadi jalan menuju panggilan. Yang terpenting bukan dari mana kita berasal, tetapi kepada siapa kita mempercayakan hidup kita pada hari ini. Selamat menjadi berkat dimanapun Bapak, Mama, Saudara semua berada. Tuhan memberkati dan menolong kita semua. Amin untuk firman Tuhan. Untuk menutup perenungan pada saat ini, saya mengundang kita menyatukan hati dan pikiran di dalam doa. Kita berdoa. Bapa kami dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom Bapak, Mama, Saudara sekalian. Selamat beraktivitas. Tuhan memberkati kita semua.